Dalam kehidupan manusia disadari atau tidak, setiap saat dalam kehidupan terjadi proses belajar mengajar baik sengaja maupun tidak sengaja disadari atau tidak disadari. Dari proses ini akan diperoleh suatu hasil. Akan tetapi agar memperoleh hasil yang maksimal, maka proses belajar mengajar harus dilakukan dengan sadar dan sengaja serta terorganisasi dengan baik. Prinsip-prinsip pengajaran. Setiap teori belajar mempunyai prinsip-prinsip belajar mengajar sendiri yang mungkin sama ataupun berbeda dengan teori yang lain. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas, guru umumnya tidak hanya menggunakan satu pendekatan atau metode mengajar, tetapi menggunakan beberapa metode. Prinsip-prinsip pengajaran tersebut meliputi A. Konsep belajar dan pengajaran. B. Hubungan jenis-jenis proses belajar dan proses pengajaran. C. Prinsip-prinsip belajar dan pengajaran. A. Konsep belajar dan pengajaran. Banyak definisi para ahli tentang belajar, diantaranya sebagai berikut. Menurut Tursan Hakim dalam bukunya Belajar Secara Efektif 2002, mengartikan belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir dan lain-lain. Dalam belajar yang terpenting adalah prosesnya bukan hasil yang diperolehnya. Apabila ada seorang anak mendapatkan hasil tes yang bagus, tidak bisa dikatakan belajar apabila hasil tesnya itu didapatkan dengan mencontek. Sedangkan konsep mengajar, menurut Muhammad Ali 1992, mengajar merupakan suatu proses yang kompleks. Tidak hanya sekedar menyampaikan informasi dari guru ke siswa. Banyak kegiatan maupun tindakan harus dilakukan, terutama bila menginginkan hasil belajar yang lebih baik pada seluruh siswa. Kedudukan guru dalam pengertian ini sudah tidak dapat lagi dipandang sebagai penguasa tunggal dalam kelas atau sekolah, tetapi dianggap sebagai manager of learning, pengelola belajar, yang perlu disenantiasa siap membimbing dan membantu para siswa dalam menempuh perjalanan menuju kedewasaan. B. Hubungan jenis-jenis proses belajar dan proses mengajar. Salah satu yang memegang peranan penting bagi keberhasilan pengajaran adalah proses pelaksanaan pengajaran. Pelaksanaan pengajaran yang baik sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang baik pula. Pengajaran pada dasarnya interaksi antara guru dengan siswa dalam proses belajar mengajar. Dalam interaksi belajar mengajar terjadi proses pengaruh-mempengaruhi, bukan hanya guru yang mempengaruhi siswa tetapi siswa juga dapat mempengaruhi guru. Perilaku guru akan berbeda jika menghadapi kelas yang aktif dan yang pasif, kelas yang berdisiplin dengan yang kurang disiplin. Interaksi ini bukan hanya terjadi antara siswa dengan guru, tetapi antara siswa dengan manusia sumber orang yang bisa memberi informasi antara siswa dengan siswa lain, dan dengan media pelajaran. Interaksi guru dengan siswa bukan hanya dalam penguasaan bahan ajaran, tetapi juga dalam penerimaan nilai-nilai pengembangan sikap serta dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Dengvan demikian peranan guru bukan hanya sebagai pengajar dan pelatih, tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing. Gagne 1970 membedakan macam-macam belajar dari keterampilan intelektual yang terkandung di dalamnya. Ia mengemukakan 8 tipe keterampilan intelektual dalam belajar. 1. Belajar tanda-tanda, merupakan kegiatan belajar yang paling sederhana. Anak-anak pada masa bayi dan kanak-kanak banyak melakukan proses belajar. Setiap kali orang-orang menghadapi benda baru atau asing, ia akan mulai dengan belajar tipe ini. Anak yang baru mengenal pesawat akan mulai mengenalnya melalui tanda-tandanya, bentuknya, bunyinya dan lain-lain. 2. Belajar stimulus respon, adalah kegiatan belajar yang berbentuk menjalin hubungan antara suatu rangsangan dengan respons atau jawaban, seperti mengikuti perintah dan larangan guru sampai dengan yang lebih sukar atau kompleks seperti menjawab pertanyaan atau memecahkan suatu masalah yang diberikan guru. 3. Rangkaian kegiatan, seperti belajar menggunakan mesin jahit, memasukkan benang, menyetel kedudukan jarum, meletakkan kain, memutar roda pemutar, meluruskan jahitan dan sebagainya. Dalam belajar tipe ini siswa belajar mengusai keseluruhan rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir tanpa ada yang terlewat. 4. Belajar hubungan verbal, dimulai dengan mengenal hubungan antara sebuah benda dengan namanya contoh, bunga itu indah. 5.
Belajar membedakan, sebenarnya berisi pengenalan ciri-ciri atau sifat-sifat sesuatu. Atas dasar kesamaan dan perbedaan itu, maka anak belajar mengkategorikan. 6. Belajar konsep. Suatu konsep disimpulkan dari berbagai situasi, peristiwa, ucapan, dan pemberiannya. Konsep ini berkembang, sejalan dengan pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam situasi, peristiwa, perlakuan ataupun kegiatan yang lain, baik yang diperoleh dari bacaan ataupun pengalaman langsung. 7. Belajar aturan atau hukum-hukum, dimulai dengan aturan sederhana yang dialaminya di rumah dan di sekolah. Kemudian anak belajar aturan yang lebih formal dan kompleks yang berkenaan dengan kehidupan manusia, seperti aturan atau hukum berlalu lintas, pemeliharaan lingkungan, d. 8. Tahap belajar yang lebih tinggi menurut Gagne adalah belajar pemecahan masalah. Dalam tipe belajar ini siswa dihadapkan pada masalah-masalah yang harus dipecahkannya. Pemecahan masalah dapat dilakukan secara kelompok atau individual. Kegiatan belajar pemecahan masalah biasanya meliputi 5 langkah, yaitu, mengidentifikasi masalah, merumuskan dan membatasi masalah, menyusun pertanyaan-pertanyaan, mengumpulkan data dan merumuskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan serta kesimpulan. Kegiatan belajar mengajar, memang merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sebab siswa melakukan kegiatan belajar karena guru mengajar atau guru mengajar agar siswa belajar oleh karena keduanya merupakan suatu keterpaduan, maka pendekatan atau metode mengajar yang digunakan oleh guru menentukan kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa. Metode yang digunakan seperti 1. Mengajar secara ekspositori. Dalam pendekatan ini guru berperan lebih aktif dibanding siswa-siswanya. Metode mengajar yang biasa digunakan dalam pengajaran ekspositori adalah metode ceramah dan demonstrasi. 2. Mengajar dengan mengaktifkan siswa. Berbeda dengan kegiatan mengajar yang bersifat ekspositori, dalam pelaksanaan kegiatan mengajar ini siswa yang lebih aktif, guru hanya memberi petunjuk, mengarahkan, menguasai dan memberi evaluasi. Dalam metode seperti ini yang digunakan dalam pengajaran seperti metode diskusi, metode pemecahan kelompok, metode pemecahan masalah dan metode latihan. C. Prinsip-prinsip belajar dan pengajaran. Ada beberapa prinsip pengajaran yang secara relatif berlaku umum, diantaranya adalah prinsip perkembangan, perbedaan, individu, minat dan kebutuhan, aktivitas, serta motivasi. 1. Prinsip perkembangan, siswa yang diajar di kelas sedang berada dalam proses perkembangan dan akan terus berkembang. Sehubungan dengan perkembangan ini maka kemampuan anak pada setiap jenjang usia dan tingkat kelas berbeda-beda. Pada waktu memilih bahan dan metode mengajar, guru hendaknya memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan anak-anak tersebut. Seorang guru hendaknya cukup mengerti dan bersabar, apabila pada suatu saat seorang siswa belum memperlihatkan kemajuannya. Mungkin 1 atau 2 minggu berikutnya anak akan memperlihatkan kemajuan yang cepat. 2. Prinsip perbedaan individu. Seorang guru yang menghadapi 40 orang siswa di kelas, sebenarnya bukan hanya menghadapi ciri-ciri satu kelas siswa, tetapi juga menghadapi 40 perangkat ciri-ciri siswa. Tiap orang siswa memiliki pembawaan-pembawaan yang berbeda, dan menerima pengaruh dan perlakuan dari keluarganya yang masing-masing juga berbeda. Ada siswa yang badannya tinggi kurus, atau pendek gemuk, cekatan atau lamban, kecerdasan tinggi, sedang atau rendah. Guru perlu mengerti benar tentang adanya keragaman ciri-ciri siswa ini, baik dalam menyiapkan dan menyajikan pelajaran maupun dalam memberikan tugas-tugas dan pembimbingan. Guru hendaknya menyesuaikannya dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Pengajaran yang bersifat klasikal ini dapat disempurnakan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, dalam mengajar hendaknya guru menggunakan metode atau strategi mengajar yang bervariasi. Kedua, hendaknya digunakan alat dan media pengajaran. Ketiga, hendaknya guru memberikan bahan pelajaran tambahan kepada anak-anak yang pandai untuk mengimbangi kepandaiannya. Keempat, guru hendaknya memberikan bantuan atau bimbingan khusus kepada anak-anak yang kurang pandai atau lambat dalam belajar. Kelima, pemberian tugas hendaknya disesuaikan dengan minat dan kemampuan anak. 3. Minat dan kebutuhan anak. Setiap anak mempunyai minat dan kebutuhan sendiri-sendiri. Anak di kota berbeda minat dan kebutuhannya dengan anak di desa. Anak yang akan bersekolah sampai perguruan tinggi berbeda dengan anak yang akan bekerja setelah tamat SLTA.
Pengajaran perlu memperhatikan minat dan kebutuhan, sebab keduanya akan menjadi penyebab timbulnya perhatian. Sesuatu yang menarik minat dan dibutuhkan anak akan menarik perhatiannya, dengan demikian mereka akan bersungguh-sungguh dalam belajar. 4. Aktivitas siswa. Siswa berperan sebagai pelaku dalam kegiatan belajar, maka guru hendaknya merencanakan pengajaran yang menuntut siswa banyak melakukan aktivitas belajar. Hal ini tidak berarti siswa dibebani banyak tugas, aktivitas atau tugas-tugas yang dikerjakan siswa hendaknya menarik minat siswa, dibutuhkan dalam perkembangannya, serta bermanfaat bagi masa depannya. 5. Motivasi. Setiap perbuatan, termasuk perbuatan belajar didorong oleh sesuatu atau beberapa motif. Motif memiliki peranan yang cukup besar di dalam upaya belajar. Tanpa motif hampir tidak mungkin siswa melakukan kegiatan belajar. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan guru untuk membangkitkan belajar para siswa. Pertama, menggunakan cara atau metode dan media mengajar yang bervariasi. Kedua, memilih bahan yang menarik minat dan dibutuhkan oleh siswa. Ketiga, memberikan sasaran antara seperti ujian semester, tengah semester, ulangan harian, kuis, dan sebagainya. Keempat, memberikan kesempatan untuk sukses. Keberhasilan yang dicapai siswa dapat menimbulkan kepuasan dan kemudian membangkitkan motif. Kelima, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Keenam, adakan persaingan sehat. Dalam persaingan ini dapat diberikan pujian, ganjaran atau hadiah. Daftar pustaka. 1. Abror, Abde, Rahman, Psikologi Pendidikan, PT Tiara Wacana Yogyakarta, 1993. 2. Faturrahman, Pupuh dan Sobri Sutikno, Strategi Belajar, PT Revika Aditama, Bandung, 2007. 3. Ibrahim, R. dan Nana Syaodi, Perencanaan Pengajaran, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.